Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rini Pujianti S.Kep Nars M.Kep, dosen tetap Prodi Sarjana Terapan Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu Keperawatan Keluarga. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dengan kode mata kuliah WAT 6.27.24 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali masing-masing UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait dengan konsep dasar keperawatan keluarga, model konseptual keperawatan keluarga, keluarga sejahtera, tren dan isu dalam keperawatan keluarga, evidence based practice dalam keperawatan keluarga, manajemen sumber daya keluarga, asuhan keperawatan keluarga, tindakan keperawatan keluarga, serta asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan sesuai tahapan perkembangan, serta asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama, CPMK 1, di mana mahasiswa mampu menyimpulkan konsep keluarga, CPMK kedua, mampu menganalisis model konseptual keperawatan keluarga, tren dan isu, serta evidence based practice dalam keperawatan keluarga. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis konsep asuhan keperawatan keluarga, CPMK 4, mampu mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga. Selain itu, CPMK 5, di mana mahasiswa mampu menganalisis konsep asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan sesuai dengan tahap perkembangan. Dan yang terakhir, CPMK 6, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DEI, di mana D merupakan delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan materi yang dapat diunduh langsung pada @link Poltekkes Kemenkes Kupang, serta presentasi langsung yang dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, serta Canvas sebagai media pembelajarannya. Adapun untuk interaction, melibatkan komunikasi 2 arah antar dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta refleksi bersama. Untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif digunakan untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, serta penilaian sikap sesuai dengan RPS. Sedangkan asesmen sumatif dinilai berdasarkan UTS serta UAS. Untuk metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini meliputi simulation based learning atau demonstrasi, role play, small group discussion, pembelajaran kolaboratif, penugasan mandiri atau kelompok, problem based learning, serta telaah jurnal. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga dengan materi pada pertemuan 2, yakni tahap perkembangan keluarga. Mari kita simak. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bersama terkait dengan topik yang telah teman-teman mahasiswa baca di RPS ya. Kita akan belajar terkait dengan tahapan perkembangan keluarga. Nah, pada kesempatan ini juga sebelum Ibu memulai perkuliahannya akan Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama Citra. Hadir. Oke, hadir. Kemudian Aston. Hadir. Ayu. Hadir, Ibu. Oke, William. Hadir, Ibu. Oke, David. Hadir. Oke, Kadek. Hadir, Ibu. Oke, Diandra. Hadir, Ibu. Diran. Hadir, Ibu. Frariska. Hadir, Ibu. Oke, yang terakhir Verlita. Hadir, Ibu. Oke, baik ya, kita sudah absen. Jadi hari ini semuanya overall hadir semua ya. Oke, para mahasiswa sekalian, kalau mahasiswa sekalian baca di RPS atau minggu lalu sudah belajar, itu kan kita belajar terkait dengan konsep keperawatan keluarga. Nah, konsep keperawatan keluarga, mahasiswa sekalian masih ingat
pembelajarannya? Masih dong, harusnya masih ya, harusnya masih. Oke, Ibu mau tanya terlebih dahulu deh, gitu. Mau tanya terlebih dahulu terkait dengan konsep keperawatan keluarga. Ada yang bisa menyampaikan ke saya dan juga teman-temannya para mahasiswa, bisa menyebutkan, raise your hand, angkat tangan kalian kalau bisa menjawab. Oke, apa itu konsep keluarga? Ya kan? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak ibu. Oke, tepat sekali. Beri aplaus untuk Clarissa. Satu pertanyaan lagi, ada yang bisa sebutkan saja tipe keluarga. Angkat tangan. Saya ibu. Silakan Dini. Baik ibu, jadi tipe keluarga itu yang pertama ada keluarga inti atau nuclear family, lalu yang kedua ada keluarga besar atau extended family, dan immediate family, terus ada single parent family, terus ada childless family, dan blended family, dan three generation family, dan communal family. Oke, tepat sekali. Berikan aplaus untuk teman Dini. Kesimpulannya berarti para mahasiswa sekalian masih mengingat, artinya mampu memahami tujuan pembelajaran kita yang minggu lalu ya. Karena teman-teman mahasiswa semua sudah memahaminya, maka hari ini kita akan bergeser ke materi selanjutnya, yaitu tahap perkembangan keluarga. Nah, dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan media Canva untuk membantu para mahasiswa dan juga kita semuanya untuk belajar terkait materi tersebut. Di sini sesuai topik ya, dalam RPS kita, pembelajarannya terkait dengan tahap perkembangan keluarga. Nah, pertanyaannya, adakah yang mungkin sudah paham, atau bukan paham ya, lebih tepatnya pernah mendengar atau pernah membaca sebait terkait dengan perkembangan keluarga? Ayo, Iin? Oke, keluarga dengan bayi? Keluarga dengan usia lanjut. Keluarga dengan usia lanjut. Oke, semuanya tepat ya. Jadi yang teman-teman para mahasiswa sebutkan itu cukup tepat atau sudah tepat. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait apa yang sudah para mahasiswa sampaikan. Nah, dalam tahap perkembangan keluarga, nah yang pertama kita akan belajar terkait dengan keluarga baru menikah. Nah, sebelum keluarga baru menikah ini, Ibu balik lagi deh. Gitu. Jadi harus tahu konsepnya di awal. Jadi perkembangan keluarga. Nah, kalau teman-teman lihat sebuah pohon ya, sebuah pohon itu kan tidak selamanya dia itu hanya pohon yang kecil, betul? Betul. Pohon itu lama-kelamaan dari yang dia misalnya cuma sebuah biji ya, sebuah biji misalnya pohon alpukat lah. Dari sebuah biji dia akan muncul tunas baru, kemudian dia akan bertumbuh dan sampai akhirnya dia akan berbuah. Dan lambat laun pun dia akan kembali mati, seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan manusia atau dalam hal ini adalah keluarga. Tidak selamanya keluarga itu hanya dalam posisi yang sama, betul atau tidak? Tuh ya, sama kayak kalian sekarang kan akan bertumbuh. Nah, begitu juga ketika kamu bertumbuh, maka keluarga itu akan berkembang. Nah, inilah yang dinamakan konsep perkembangan keluarga, yang mana keluarga itu tidak akan stuck pada satu momen tertentu. Dia akan terus berkembang sampai akhirnya dari yang awalnya ada 2 orang saja nih, kan balik ke konsep keluarga ya. Yang tadi sudah disebutkan di awal adalah keluarga itu unit terkecil. Artinya ada perkawinan di dalamnya. Artinya kalau dalam perkawinan itu kan sudah pasti perempuan laki-laki ya, tidak ada perempuan-perempuan laki-laki ya. Oke, karena kita merupakan tipe keluarga tradisional. Gitu ya, ada perempuan laki-laki. Yang awalnya cuma 2, kan lama-lama nanti ada anaknya yang dari bayi, kemudian akan berlanjut sampai anaknya akan menikah, dan yang terakhir ada tersisa bapak mamanya kembali. Nah, begitu ini yang disebut dengan tahapan perkembangan keluarga. Oke, tahapan pertama adalah keluarga baru menikah. Dari konsep judulnya saja kan teman-teman mahasiswa pasti sudah tahu lah ya, kalau baru menikah itu artinya ada laki-laki, ada perempuan yang baru disatukan dalam ikatan perkawinan, baru membentuk keluarga nih, artinya ini baru mulai nih, yang biji yang tadi itu baru mulai tunasnya. Begitu juga dengan keluarga. Ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam satu unit, dalam satu hubungan membentuk sebuah keluarga. Nah, dari konsep ini, tahap ini merupakan tahapan yang paling awal. Ya, tahapan yang paling awal dimulai dengan adanya pernikahan. Kan tidak mungkin keluarga itu terbentuk tanpa adanya pernikahan. Dan mulai saling beradaptasi. Kenapa sih harus diawali dengan kata beradaptasi? Oke lah, misalnya para mahasiswa ada yang sudah punya pacar, betul? Ada kan yang sudah punya pacar ya? Perkenalan, tapi perkenalan itu kan seseorang yang tidak tinggal bersama dalam satu rumah ya. Berarti bahwa laki-laki dan perempuan itu belum memahami secara seutuhnya antara masing-masing orang itu. Oleh karena itu, tahapan awal menikah ini baru mulai beradaptasi dengan kehidupan sosialnya. Yang awalnya kamu, misalnya laki-laki dengan kehidupan sosialnya sendiri. Bangun tidurnya, misalnya laki-laki ya, misalnya bangun tidurnya ya suka-suka, misalnya seperti itu. Yang perempuan, misalnya bangun, oh mama sudah masak.
Nah, ketika tahapan baru menikah ini artinya adaptasi nih. Yang awalnya mama yang masakin, sekarang ya peran sebagai seorang istri harus bangun memasak. Yang suami yang awalnya ya cuma ongkang-ongkang kaki ya kalau bahasa Kupangnya, akhirnya sekarang harus membantu istri seperti itu. Nah, inilah tahapan adaptasi antar dua orang ini seperti itu. Nah, tujuannya atau tugasnya dalam tahapan perkembangan keluarga ini yang pertama adalah membangun perkawinan yang saling memuaskan. Karena tadi kan ada dua orang yang berbeda, dua sifat yang berbeda. Nah, digabungkan pasti kan ada sesuatu yang tidak disukai. Misalnya yang paling sederhana ya kentut ya. Misalnya sederhana kan kentut. Biasanya kentut sembarangan, yang istrinya kentutnya begini-begini, bau segala macam. Nah, itu adaptasi diantaranya. Nah, bagaimana kemudian adaptasi itu membangun kehidupan yang memuaskan. Misalnya si suami harus pagi-pagi minum kopi, istrinya menyiapkannya. Kemudian misalnya istrinya maunya kalau kerja itu bersama, cuci pakaian sama-sama. Nah, sebenarnya hal-hal itu yang kemudian diupayakan untuk perkawinan ini bisa memuaskan gitu. Jadi bukan konteksnya hanya seksualitas ya, tetapi kehidupan sosial di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, membina hubungan persaudaraan teman dan kelompok sosial. Yang mana, kan tadi saya bilang bahwa yang laki-laki dengan sosialnya, perempuan dengan sosialnya. Misalnya sosial yang dimaksud di sini adalah acara keluarga ya. Kan kalau misalnya perempuan, acara keluarganya ada sendiri. Keluarga sepupuan dan sebagainya sendiri. Yang laki-laki juga begitu. Teman-teman, misalnya laki-laki kan main futsal, betul tidak, William? Main futsal. Nah, perempuannya kan tidak main futsal atau tidak mengenal sosial dari si laki-laki. Nah, bagaimana kemudian William mengenalkan sosialnya kepada istrinya, begitu juga istrinya mengenalkan sosial, misalnya sepupunya dengan suaminya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga, yang mana kalau sekarang di Indonesia itu kan satu keluarga ketika sudah bentuk keluarga kan harus memiliki apa? BPJS. Nah, bagaimana keluarga itu kemudian membangun kesehatan fisik di setiap anggota keluarga. Yang selanjutnya itu keluarga dengan anak baru lahir. Nah, ketika suami istri kan otomatis pemikirannya adalah saya mau membentuk anggota keluarga baru. Ya kan, tujuan menikah itu kan sebenarnya adalah membangun generasi yang baru ya. Jadi tahapan yang selanjutnya adalah keluarga dengan anak baru lahir. Nah, di mana tahapan ini terjadi ketika kelahiran anak pertama yang menyempurnakan kehidupan rumah tangga. Karena kan kata orang bilang belum sempurna kalau rumah tangga itu belum ada anak. Tetapi tidak bisa kemudian digeneralisasikan bahwa keluarga bahagia itu keluarga yang ada anak. Itu kan balik lagi kepada pasangan suami istri. Tapi dalam tahapan perkembangan keluarga, keluarga itu akan sempurna ketika ada tambahan anggota keluarga baru itu, yaitu anak. Kemudian tahapan ini akan berlangsung ketika anak pertama itu lahir hingga kemudian anaknya usia 30 bulan. Itu baru dikatakan anak baru lahir. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari 30 bulan, maka tidak bisa lagi kita katakan keluarga dengan anak baru lahir. Oke, tugasnya apa sih? Tugasnya adalah yang pertama, membentuk keluarga muda sebagai unit yang mantap, mengintegrasikan bayi yang baru lahir ke dalam keluarga. Artinya bahwa ini ada anggota keluarga yang baru. Nah, bagaimana anggota keluarga yang baru ini disesuaikan dengan kehidupan kita yang awalnya misalnya istri ya, pengalaman misalnya kayak saya, istri, kita kan tidur tidak ada gangguan sampai pagi ya. Tetapi kalau punya anak baru lahir, otomatis kan dia harus menyusui 2 jam sekali. Artinya kita harus menyesuaikan nih dengan kehidupan yang baru tadi. 2 jam sekali bangun, 2 jam sekali bangun. Nah, suami bagaimana? Apakah suaminya ikut tidur? Harusnya dia ikut terbangun gitu ya, harusnya ikut terbangun. Kan sekarang kan zaman yang sekarang kan ASI boleh dipompa ya, diperah kemudian disimpan. Nah, tugas suami saya istrinya sudah 2 jam sekali bangun nih. Nah, kemudian si suaminya pakai dohot untuk anaknya seperti itu. Nah, ini yang kemudian integrasikan bayi dengan kehidupan yang baru dalam keluarga. Yang kedua, rekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dan kebutuhan anggota keluarga, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Kan ada 2 orang yang awalnya cuma berdua, jalan-jalan sendiri, masih gandeng tangan, sekarang sudah megang gini nih. Nah, artinya kan pasti suami bilang, dia tidak sayang saya lagi. Atau misalnya si istri, suaminya lebih sayang ke anaknya, bukan lebih sayang, tapi lebih perhatian. Si istri bilang, dia tidak sayang saya lagi. Nah, itu yang kemudian, hal-hal itu yang kemudian bisa mengakibatkan kehidupan perkawinan itu sudah tidak terpuaskan secara sosial maupun seksualitas. Kemudian, memperluas persahabatan dengan keluarga, dengan menambah peran orang tua. Yang awalnya kita cuma orang tua kita hanya disebut bapak, mama, ayah, ibu, sekarang perannya jadi kakek, nenek, opa, oma, gitu ya. Selanjutnya adalah usia prasekolah, di mana usia ini tahapan ini dimulai pada saat anak usia 2,5 hingga 5 tahun. Nah, ini disebut dengan anak usia prasekolah. Jadi nanti kalau misalnya para mahasiswa melakukan pengkajian ke keluarga, mendapati bahwa oh ternyata anaknya ini sudah 2,5 tahun, berarti keluarga ini sudah masuk dalam anak usia prasekolah. Di mana di sini peran orang tua itu sudah harus membagi fokus antara menyiapkan keperluan anak sekolah dengan kebutuhan anak kedua yang masih bayi. Jadi bisa saja dalam tahapan ini sudah ada anggota baru lagi. Kan biasanya gitu ya, selang 2 tahun mamanya hamil lagi atau sudah punya bayi baru lah, misalnya seperti itu.
Kemudian tugasnya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan anggota keluarga, misalnya dari rumah, ruang bermain, privasi, dan juga keamanan. Kemudian mensosialisasikan anak. Mensosialisasikan anak di sini dimaksud adalah bagaimana kemudian anak prasekolah ini sudah harus tahu mana temannya, mana lingkungannya, jadi tidak kurung anaknya di dalam, atau sudah mampu memahami misalnya bersosialisasi bahwa oh ini ada yang namanya laki-laki, ada yang namanya anak perempuan. Jadi tidak yang kemudian sudah besar dulu baru teman-teman para mahasiswa kenalkan ini yang namanya laki-laki, ini yang namanya perempuan. Kamu batasannya hanya bisa segini, tidak, tetapi dari prasekolah itu sudah paham bahwa ada privasi, ada ketentuan yang tidak boleh sembarang orang itu pegang dan sebagainya. Kemudian mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi kebutuhan anak yang lain. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ada anak yang baru lahir. Nah, bagaimana supaya anak yang pertama itu tidak cemburu? Dulu pengalaman saya tuh, saya cemburu karena belum 2 tahun sudah punya adik, dicubitlah adik saya sampai memerah. Nah, inilah maksudnya peran dari keluarga itu bagaimana kemudian mampu memberikan kasih sayang yang seimbang antara anak pertama dengan anak kedua. Selanjutnya adalah mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga dan di luar keluarga. Selanjutnya anak usia sekolah, di mana tahapan ini mulai tumbuh dan mulai masuk sekolah. Jadi anak-anaknya sudah mulai masuk sekolah itu ya terhitungnya mulai masuk SD ya. Di sini mulai masuk SD itu sudah dikatakan keluarga dengan anak usia sekolah. Dimulai dari 6 sampai 12 tahun di mana aktivitas anak itu mulai padat. Tugasnya orang tua atau tugasnya keluarga yang pertama mensosialisasikan anak-anak termasuk meningkatkan prestasi sekolah. Kalau para mahasiswa sekalian pasti zaman masih SD pasti orang tua bilang, ayo belajar nanti kalau dapat ranking dibelikan ini, dibelikan itu. Atau misalnya dimasukkan ke les ini, les itu supaya pintar bahasa Inggris misalnya. Nah itulah peran orang tua yang sudah berjalan gitu ya. Peran orang tua yang sudah berjalan untuk memenuhi tugas yang pertama. Itulah peran. Jadi bukan artinya, ih mama dong nih, mau kok kita ini harus begini-begini. Sebenarnya tidak, itu merupakan tugas yang harus mereka laksanakan. Dan itu memang ada secara teori. Nanti kedepannya para mahasiswa juga sebagai orang tua juga demikian. Jadi bukan memberikan tekanan atau pressure kepada anak, tetapi itulah merupakan tugas yang harus dijalankan oleh orang tua. Kemudian mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, dan yang terakhir memenuhi kebutuhan kesehatan fisik. Tadi harus memberikan anak imunisasi, itu bentuk dari kesehatan fisik pada anggota keluarga. Selanjutnya keluarga dengan anak remaja, di mana di sini masuknya anak ke dalam fase usia remaja menjadi fase yang penting dalam kehidupan keluarga, di mana remaja yang dimaksud di sini mulai dari 13 tahun sampai dengan 19 sampai 20 tahun ya. Jadi anak remaja. Di mana tugas orang tua atau dalam hal ini tugas keluarga itu menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan semakin mandiri. Sayangnya orang tua memberikan kebebasan tetapi disertai tanggung jawab. Oh, kamu boleh pacaran, tetapi harus begini, pulangnya harus seperti ini, harus dikenalkan. Itu artinya orang tua memberikan tanggung jawab kepada kamu dan sebagai seorang remaja harus menjaga kepercayaan orang tua. Itulah memberikan kebebasan, kamu boleh seperti ini tetapi dikasih tanggung jawab, pulangnya harus seperti ini. Nah ini sebenarnya proses pembelajaran bahwa anak remaja ini harus diajarkan tanggung jawab sehingga kedepannya dewasa nanti dia juga akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi bukan orang tua melarang kita atau orang tua ada yang melarang. Nah sebenarnya itu adalah bentuk belum adanya hubungan percaya dari orang tua yang memang dimana tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua kalau sudah punya anak remaja. Mulai dari kamu pasti mungkin sudah mulai yang namanya tidak terlalu bercerita. Kalau dulu masih sekolah kan mama beta dapat ini gitu misalnya ya. Kalau sekarang kalau remaja pulang-pulang masuk kamar kunci pintu main HP. Nanti kapan mama panggil, nak keluar makan, baru makan. Misalnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah tugas keluarga untuk menyeimbangkan kebebasan tadi dengan tanggung jawabnya. Yang selanjutnya memfokuskan kembali hubungan perkawinan. Karena kan tadi anaknya semakin besar. Anaknya semakin besar, semakin remaja, terkadang itu orang tua akan lebih berfokus pada kehidupan anaknya, sedangkan kehidupan pasangan itu mulai memudar gitu. Nah, bagaimana kemudian apakah keluarga ini sudah mampu memfokuskan kembali? Contohnya misalnya ketika nanti pengkajian, karena nanti pengkajian itu para mahasiswa sekalian harus bertanya, tugas-tugas ini terlaksana atau tidak, gitu ya. Tugas-tugas ini terlaksana tidak. Nanti ini bagaimana dong Bu cara bertanyanya? Tanya, mama sama bapak biasanya ada waktu tidak sendiri berdua jalan-jalan, saya seperti itu. Jadi pertanyaan itu bukan hanya sebatas seksualitas ya, tetapi bagaimana kemudian kehidupan sosialnya, komunikasi antar mereka itu bagaimana. Oke, selanjutnya keluarga melepas anak usia dewasa muda. Ini kira-kira maksudnya melepas anak usia dewasa muda ini maksudnya gimana sih kalau menurut kalian? Ada yang bisa menjawab? Artinya keluarga ini harus apa dong ke anak-anaknya? Harus mengantarkan anaknya untuk menikah. Nah, inilah tahapan keluarga melepas anak usia dewasa muda, di mana mulai anak pertama memutuskan keluar dari rumah orang tua, misalnya mulai kuliah, kayak kalian misalnya ada yang kos di sini, ayo ada yang kos, iya, yang kos inilah yang kemudian kalau sudah keluar untuk memutuskan kuliah berarti kalau kamu anak pertama dan kemudian kamu memutuskan untuk keluar dari rumah karena mau kuliah atau bekerja itulah berarti keluarga kamu itu sudah masuk pada tahapan keluarga melepas anak usia dewasa muda.
Kemudian yang pertama tugasnya adalah memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru. Selain tadi mau kuliah, bekerja, atau menikah, berarti kan ada anggota baru nih yang akan kemudian masuk ke dalam keluarga kalian gitu ya. Jadi mulai ada peran baru nih yang awalnya nanti bapak, mama, itu muncul lagi peran baru, bapak mertua digabung ya, bapak mertua, mama mertua. Karena ada anggota baru yang kemudian akan ditempatkan di dalam keluarga tersebut. Kemudian melanjutkan untuk memperbaharui dan menyelesaikan kembali hubungan perkawinan teman-teman semuanya. Ke depan mulai tahapan perkembangan keluarga itu yang awalnya fokusnya hanya pada pasangan, lama-kelamaan fokusnya hanya pada anak gitu ya. Bagaimana anak kita nih nanti kuliahnya kemana? Jadi sudah mulai berkurang nih fokusnya pada pasangan masing-masing. Oleh karena itu, dalam nanti pengkajiannya teman-teman mahasiswa semua ketika bertemu keluarga, dalam forum pengkajian itu ditanyakan, bagaimana komunikasinya antara suami istri, adakah momen di mana berdua jalan dan sebagainya gitu ya. Kemudian membantu orang tua lanjut usia dan sakit-sakitan dari suami atau istri gitu. Karena kan ketika kita dewasa, maka orang tua kita juga tentu saja tidak mungkin begitu saja terus ya. Karena tadi saya sebutkan di awal bahwa namanya perkembangan pertumbuhan manusia itu tidak mungkin dia hanya segitu doang. Lama-kelamaan dia semakin menua dan akhirnya meninggal, atau dalam konteks tumbuhan berarti akan mati. Begitu kalau orang tua kita juga demikian ya. Bagaimana kemudian orang tua mulai sakit-sakitan dan peran dari anak menantu untuk merawat anggota keluarga. Nah, selanjutnya adalah keluarga dengan usia pertengahan, di mana keluarga ini mulai memasuki masa-masa akhir ketika anak terakhir telah meninggalkan rumah. Jadi misalnya ada anak sampai 3. Kayak contohkan saya saja ya. Misalnya sekarang kan saya sudah punya keluarga baru. Artinya saya sudah pisah nih, sudah melewati. Berarti orang tua saya sudah melewati masa itu, masa tahap keluarga dengan melepaskan anak usia pertengahan dewasa. Sekarang anak yang bungsu juga sudah keluar. Kami 3 bersaudara, anak yang bungsu sudah keluar. Maka keluarga bapak, misalnya keluarga bapak itu sudah masuk dalam keluarga dengan usia pertengahan, yang mana keluarga ini telah mengantarkan anak terakhirnya untuk meninggalkan rumah dalam konteks kuliah. Bisa saja konteks kuliah, konteks bekerja, ataupun menikah nantinya gitu ya. Meski anak sudah menjadi dewasa dan siap memulai kehidupan sendiri, keluarga tetap berperan sebagai pihak yang memberi dukungan dalam kehidupan anak. Kan tidak mungkin kan kemudian orang tua kalian, misalnya ada yang punya kakak sudah menikah? Sudah ada ya. Apakah orang tua kemudian tidak bertanya lagi nih? Misalnya tidak bertanya lagi, kemana kabar? Ada orang tua begitu? Tidak kan? Pasti bertanya ya, gimana? Atau misalnya kalian yang ngekos, pasti orang tua tanya kan, gimana di sana? Atau jangan sampai hanya tanya, uang masih ada atau tidak? Gitu ya. Tidak mungkin hanya sebatas itu ya. Pasti tentu saja akan terus mendukung anaknya meskipun sudah keluar dari rumah, seperti itu ya. Kemudian tugasnya pada keluarga ini nanti teman-teman mahasiswa harus bertanya. Jadi bukan bertanyanya, misalnya nih, tugas yang pertama, menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan. Ibu, cara bertanyanya bagaimana? Nah, cara bertanyanya bisa seperti ini. Gimana di rumah? Apakah lampunya redup atau tidak? Misalnya di kamar mandi itu, bapak, mama, lampu kamar mandi kira-kira terang atau gelap atau redup? Misalnya terang, oh terang. Artinya keluarga itu menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan. Karena kan kalau redup berarti berpotensi untuk resiko jatuh. Nah, itulah gitu. Kemudian misalnya ditanyakan, bapak, mama di sini rumahnya itu pakai lantai apa gitu misalnya. Atau misalnya di rumah apakah pakai sendal ataukah tidak beralaskan kaki. Misalnya ada anggota keluarga nih, bapak, mama ada yang DM ya. Kalau DM itu kan berarti kakinya harus sering pakai sendal gitu ya, karena kan mengurangi cedera pada kaki. Apakah pakai? Tidak. Misalnya kalau pakai, berarti keluarga ini sudah menyediakan lingkungannya meningkatkan kesehatan. Atau misalnya jendelanya gitu yang berhubungan dengan status kesehatan. Kemudian mempertahankan hubungan yang memuaskan dan penuh arti dengan para orang tua, lansia, dan juga anak-anak. Dan yang terakhir memperkokoh hubungan perkawinan. Karena tadi kan anak-anaknya sudah keluar, kemudian nanti tinggal berdua lagi. Nah, bagaimana komunikasinya? Bagaimana kemudian saling melayani? Misalnya apakah masih memberikan kopi di pagi hari? Apakah masih mencuci pakaian sama-sama atau tidak? Nah, itu sebenarnya adalah bentuk hubungan perkawinan. Yang terakhir, keluarga usia lanjut. Atau di sini keluarga lansia ya, yang mana dalam keluarga ini adalah perkembangan terakhir. Lanjut usia di mana ketika orang tua mulai semakin mendekati usia lanjut, anak-anak mungkin telah menikah dan membangun keluarga mereka sendiri. Intinya di dalam keluarga tersebut sudah tidak ada anak-anak dalam konteks sudah berumah tangga sendiri, dan kemudian kedua orang tua ini atau misalnya tinggal salah satu hidup sendiri untuk usia yang lanjut. Misalnya kalau lansia itu umur berapa sih kira-kira? 60 tahun ke atas gitu ya. Jadi artinya kalau keluarga ini, kalau misalnya nanti mahasiswa sekalian melakukan pengkajian, Opa umur berapa? 60 tahun. Anak-anaknya, iya anak-anak saya sudah keluar semua, sudah pada bekerja, sudah menikah. Maka keluarga ini dikatakan keluarga dengan usia lanjut. Tugasnya apa? Tugasnya yang pertama, mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan. Artinya kan ini lanjut usia ya. Kalau konteks kita bicara gerontik, maka sudah ada penurunan fungsi tubuh manusia.
Nah, mata sudah mulai rabun, mulai bungkuk, jalan sudah mulai pelan-pelan, susah. Nah, bagaimana kemudian hidupnya ini harus terpuaskan? Dia harus bisa makan sendiri, bagaimana? Kemudian apakah keluarga ini mampu mempertahankan kehidupan yang terus memuaskan atau tidak? Kemudian mempertahankan hubungan perkawinan apabila si lansia ini masih hidup berdua. Karena kan biasanya lansia ada yang tinggal satu, kita katakan sudah diet family, ada yang laki bapak opanya sudah meninggal, ada yang oma sudah meninggal. Nah, ini nanti dilihat. Jadi bukan artinya tugasnya ini adalah mempertahankan hubungan perkawinan terus nanti misalnya tinggal opa atau tinggal oma terus kamu tanya, opa bagaimana memuaskan perkawinan? Kan tidak begitu, karena opa tinggal sendiri ya, gitu ya. Tapi bagaimana opa kemudian, opa bagaimana menjalani hari-harinya, oma sudah tidak ada, gimana? Oh, saya misalnya ya sudahlah ibu, oma sudah bahagia di surga. Nah, artinya bahwa dia sudah cukup puas dengan kehidupan dengan omanya. Itu artinya keluarga ini sudah mampu melewati tugas itu. Jadi bukan semerta-merta apakah saya harus tanya bagaimana ya? Tidak, tetapi bagaimana persepsinya dia dengan hubungan dia dengan oma yang ketika masih hidup seperti itu ya. Jadi ketika kita ngomong dengan keluarga itu bukan kemudian kita berpatokan pada oh ini gimana tanya, tetapi bicara saja seperti halnya kamu dengan keluargamu gitu ya. Jadi nanti ketemu opa oma ya bicara saja dengan seperti opa oma. Kemudian membangun komunikasi itu tidak yang harus baku, tidak seperti itu. Jadi tanya opa dulu sama oma bagaimana. Nah oma kalau tidak ada begini, kira-kira opa bagaimana. Nah ini bentuk dari pertanyaan untuk menjawab tugas keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan kehilangan pasangan. Tadi kan misalnya ada opa sudah meninggal, oma bagaimana kehidupan sehari-harinya, dibantu siapa dan seterusnya. Kalau oma mau pergi ke sini itu gimana? Gitu. Misalnya dia jawab, oh ada anak-anak, biasanya cucu datang main gitu ya. Jadi saya sudah, ya kalau saya rindu opa, saya bisa lihat foto dengan opa. Itu artinya bahwa dia sudah menyesuaikan diri gitu ya. Kemudian menyesuaikan diri terhadap pendapatan yang menurun. Lansia itu kan sudah tidak bekerja ya. Beda halnya kalau misalnya Bapak Ibu dosen kadang sudah 65 tahun itu masih bekerja, jadi ya masih aman lah sama kehidupan pendapatannya. Tetapi kalau misalnya yang sudah petani ya, maksudnya petani yang kalau sudah tua itu kan otomatis sudah tidak produktif. Nah, bagaimana keluarga ini beradaptasi dengan pendapatan yang awalnya misalnya 1 juta dalam 1 minggu, sekarang karena opa sudah tidak begitu bisa kuat garap sawah, artinya tinggal 500.000. Nah, bagaimana sudah ini tidak disesuaikan tidak dengan pendapatannya. Yang selanjutnya mempertahankan ikatan keluarga antar generasi, kemudian meneruskan untuk memahami eksistensi mereka atau penelaah hidup. Apakah sudah puas dengan hidupnya? Bagaimana kemudian misalnya ke depannya opa misalnya diberikan umur panjang, oma diberikan umur panjang. Biasanya lansia-lansia kayak opa saya dulu. Ketika cucunya datang, opa sudah mau mati. Nah, itu. Biasa itu penelaah hidupnya seperti apa? Karena biasa opa-opa tuh gitu, opa sudah mau mati, oma sudah mau mati gitu. Kapan Tuhan cabut nyawa saya? Gitu, penelaah. Karena memang dia sudah puas dengan kehidupan di dunianya gitu. Apalagi sudah kehilangan pasangan ya, biasanya dia akan berfokus pada ini saya sudah tua, sudah lansia, apa yang saya cari lagi dalam hidup ini. Biasanya itu opa akan bercerita. Nanti kalau para mahasiswa sekalian belajar geronti, kemudian nanti akan turun ke lapangan setelah mata kuliah ini, pembelajaran mata kuliah nanti teman-teman akan melihat oh ternyata yang secara teori itu akan lebih luas lagi ketika ada di lapangan. Demikian untuk pemaparan materi. Materi ini juga sudah saya upload di dalam Edlink, mempelajari kembali. Nah, sampai di sini untuk menggali kira-kira apa yang saya sampaikan itu telah diterima dengan baik atau tidak, saya ingin bertanya. Ada yang bisa menyebutkan kembali, sebutkan kembali tahap perkembangan keluarga apa saja? Angkat tangan. Saya Ibu. Oke, silakan. Tahap perkembangan keluarga itu ada keluarga baru menikah, Oke. keluarga dengan bayi, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga melepas anak usia dewasa muda, keluarga dengan usia pertengahan, dan keluarga dengan usia lanjut. Oke, tepat sekali, berikan aplaus untuk teman kita. Pertanyaannya adalah tugas perkembangan keluarga pada tahapan keluarga dengan anak remaja satu saja. Satu saja. Baik Ibu, menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan semakin mandiri. Oke, demikian tepuk tangan untuk teman-teman semua. Oke deh, ada yang tadi artinya bahwa teman-teman sudah memahami ya apa yang sudah saya sampaikan. Oke, untuk mengevaluasi juga pertemuan kita hari ini, saya telah mengupload kuis di dalam Edlink kita pertemuan 2. Nanti teman-teman mahasiswa silakan membuka Edlink, kemudian melihat sesi yang kedua. Di situ saya menempatkan kuis, ada sekitar 5 nomor. Teman-teman boleh menjawabnya dengan multiple choice A, B, C, D, E. Bisa dikerjakan hingga nanti ini kita masih ada jeda waktu sedikit untuk teman-teman bisa mengerjakan kuisnya. Nanti saya akan lihat dan saya akan umumkan kembali nilainya di Edlink-nya teman-teman para mahasiswa sekalian. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kelas kita pada topik yang kedua hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa semuanya. Sekian video proses pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan keluarga pada program studi sarjana terapan keperawatan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD PKUKP PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2020.